Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Dinda. Kalian bisa panggil kakak Kak Dinda ya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan bercerita tentang kisah suri tauladan sahabat Nabi yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Langsung saja kita mulai ceritanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik tabiin atau pengikut ialah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Ayo adik-adik semua, kalian pernah dengar nama Uwais belum nih? Jadi nama lengkap dari Uwais tersebut ialah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim yang hanya tinggal sendirian bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di kota Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya ialah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Nah, teman-teman, siapa sih sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga namanya begitu istimewa bagi Rasulullah? Nah, begini ceritanya. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan sang ibunda. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Ibunya tentu saja mengizinkan Uwais. Namun ibunya berpesan pada Uwais untuk cepat pulang karena ibunya merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais belum dapat bertemu dengan Rasulullah karena pada saat itu Rasulullah sedang berada di medan perang. Teringat pesan sang ibu, Uwais langsung berpamitan kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah yang pada saat itu sedang berada di rumah. Uwais tak lupa menitipkan salam untuk Rasulullah. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi permintaan ibunya. Pada saat itu, sang ibunda ingin sekali berangkat ke tanah suci Mekah untuk berhaji. Padahal dengan kondisi saat itu, Uwais tidak memiliki uang yang cukup. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir bagaimana sih caranya untuk berangkat gitu ya. Uwais terus berpikir dan mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi dia bolak-balik
menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Banyak orang yang heran, mengapa sih lembunya digendong sampai atas bukit? Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegak menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Ibu berheran-heran, mengapa Uwais tak minta dosanya untuk diampuni? Ibu bertanya pada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, Nak?" Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga langsung sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya, Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah pertemuan dengan Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran, sebab banyak orang yang berebut untuk memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Uwais Al-Qarni pada saat itu memanglah tidak terkenal di bumi, namun namanya terkenal di langit. Oleh sebab itu, malaikat semua pasti mengenal Uwais Al-Qarni. Nah, teman-teman, adik-adik semua, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa alangkah mulianya, alangkah baiknya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Teman-teman, yuk yang di rumah masih suka membantah orang tua, mulai sekarang kita coba untuk jadi pribadi yang lebih menuruti orang tua ya. Oke, sekian cerita dari Kak Dinda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.